Buka bersama-sama, kita akan menyambung akan firman Tuhan. Karena bulan ini adalah bulan misi, maka dari itu saya khususkan bahwa di dalam bulan akan April ini sebagaimana bulan misi, maka itu kita khususkan akan firman Tuhan akan selalu berhubungan di dalam hal misi. Ada amin saudara. Dan juga bahwa di dalam doa, karena tomorrow saya bersama dengan Haniel akan ke Veracruz, ke Ekuador, ya. Doakan ya kalau kita mendengar bahwa cuaca di Ekuador saat ini dalam keadaan hujan. Kalau hujan di sana ya banyak sekali akan tanah-tanah yang longsor ya, karena tanah di sana bukan tanah-tanah yang mengandung batu ya, maka itu banyak sekali tanah-tanah yang longsor, dan kita akan melayani di daerah pedalaman. Maka itu tolong dibawa dalam doa ya untuk keselamatan kita, dan juga untuk biarlah pengurapan kuasa daripada Tuhan sendiri boleh turun atas kehidupan saya, Haniel, dan juga Pastor Denny yang akan bersama-sama berangkat dari Los Angeles tomorrow. Kita akan bertemu di Houston dan langsung bersama-sama ke Ekuador ya. Bahwa dalam doakan hal ini, dan nanti hari Kamis Pak David akan menyusul ya, kita dan Haniel akan pulang hari Minggu ya. Jadi bapak dan anak akan bergantian ya untuk pelayanan di Ekuador, dan saya rindu untuk pekerjaan Tuhan di Ekuador ini boleh dinyatakan. Banyak sekali kalau kita boleh mendengarkan di dalam persiapan akan Harvest Festival ini, banyak sekali akan hal-hal ya yang mana terjadi problem demi problem ya, keadaan di Ekuador, keadaan gereja-gereja di sana ya, di mana iblis sepertinya berusaha untuk menghalangi akan berkat Tuhan. Iblis seringkali lebih menyukai akan kecemburuan, lebih menyukai akan peperangan, lebih menyukai akan kehancuran. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan rindu untuk memberkati akan South America. Tuhan rindu untuk memberkati akan Ekuador khususnya, yang pada saat ini Tuhan berikan kepercayaan kepada kita untuk melayani di sana. Dan sungguh ya, biarlah kita boleh bersama-sama selalu mendoakan akan hal ini. Ada amin saudara? Ya, doakan ya, biarlah kuasa daripada Tuhan sendiri ya boleh mengikutin kita, boleh memberkatin kita, dan juga boleh memakai akan kita untuk di Ekuador. Dan juga dari last week ya, bahwa kita semuanya yang ikut ambil bagian di dalam penginjilan ya, biarlah apa yang sudah saudara terima di dalam kehidupan saudara, saya rindu hal itu bukan menjadi program. Lanjutkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Biarlah kita setiap hari hidup dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri. Hari ini saya ingin berbicara Roh Kudus di dalam misi. Roh Kudus di dalam misi. Berapa banyak bahwa Tuhan mengirimkan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia ini. Roh Kudus dikirimkan oleh Tuhan untuk kehidupan kita semuanya. Biarlah hidup kita boleh hidup dipimpin oleh Tuhan. Dan ada satu yang Roh Kudus ingin lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus sendiri bekerja di dalam misi daripada Tuhan, melanjutkan akan karya daripada Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita, keselamatan yang mana sudah kita terima, yang sudah diberikan untuk dunia ini. Maka dari itu Roh Kudus ingin memakai akan kehidupan kita untuk melayani Dia, memakai kehidupan kita untuk menyatakan akan kabar baik itu. Mari kita buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-5. Yang sudah menemukan katakan amin.
Haleluya. Ya. Kita akan sama-sama membaca di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perkataan daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Murid-murid Tuhan sudah mengalami sesuatu baptisan. Saya percaya Roh Kudus ada di dalam kehidupan daripada murid-murid Tuhan. Tetapi satu firman Tuhan, yang firman Tuhan ingin nyatakan, yaitu bahwa Roh Kudus akan memenuhi, akan penuh di dalam kehidupan daripada murid-murid Tuhan. Maka itu di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid Tuhan sudah dibaptis dengan air. Dan saatnya yang akan datang, murid-murid Tuhan akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya rindu untuk setiap daripada kita merenungkan sejenak. Melalui ayat yang kita baca saat ini, menunjukkan kepada kita, bukankah Roh Kudus yang Tuhan janjikan bahwa Roh Kudus akan memenuhi akan kehidupan setiap orang percaya. Setiap orang yang mengenal Tuhan akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang Roh Kudus ingin masuk memenuhi akan kehidupan kita. Untuk kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap daripada kita tentunya merindukan supaya kehidupan ini lengkap. Supaya kehidupan ini bukan hanya sekedar akan menerima Yesus yang menyelamatkan akan kehidupan kita. Tetapi Roh Kudus ingin untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi bagi Tuhan. Ada amin, saudara. Roh Kudus bukan hanya sekedar ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus di dalam firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu yang menginsyafkan akan manusia sehingga kita, setiap daripada kita bisa mengenal akan Tuhan. Semuanya ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Saudara dan saya, pada saat kita masih di dalam dosa, yang menginsyafkan kita, yang membawa saudara dan saya bisa mengenal akan Tuhan. Saudara dan saya sehingga kita bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga keselamatan ada di dalam kehidupan kita. Semuanya ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang menginsyafkan kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan yang saudara dan saya baca tadi, bahwa kalau kita menerima Roh Kudus, kita akan menerima suatu kuasa, di mana kuasa itu membawa kita untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Demikianlah kehidupan daripada setiap orang percaya yang seharusnya. Hidup di dalam purpose, hidup di dalam tujuan. Saudara, saya seringkali mengucap syukur kepada Tuhan akan menjadi orang yang tidak hidup dengan semestinya.